Hari ini kita bersuka cita karena kita beribadah kepada Tuhan, menghadap tahta Tuhan yang Maha Tinggi. Hari ini kita mau nyatakan betapa kita mengandalkan Tuhan. Dia yang selalu kita andalkan, tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang kita andalkan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan Tuhan kami selalu Engkau. Haleluya. Kami memerlukan-Mu Yesus.
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau lah yang kami andalkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di dunia ini yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Setiap waktu, setiap hari. Hanya Engkau yang kami andalkan, karena Engkau yang selalu beserta kami. Setiap waktu Engkau ada bersama kami, menyertai kami, memberi kami kekuatan. Engkau selalu siap mengasihi kami. Cintamu begitu besar kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan, karena Kau ada. Kau tersenyum saat kami memuji Tuhan. Kau tersenyum saat kami katakan kami mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Kau memimpin, Kau kuasa Roh Kudus mengurapi kami semuanya Bapa di surga, sehingga kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang akan bebas berkuasa di tengah ruangan ini Bapa, dari yang terdepan sampai terbelakang di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan, mujizat terjadi. Saat puji-pujian ditinggikan, saat puji-pujian diangkat kepadamu Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan berbeda. Kami pulang dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih. Dengan firman yang sebentar kami dengar, firman itu akan memberi kami kesegaran, mengingatkan kami Tuhan untuk kami selalu taat kepada firman-Mu, memberi pengertian kepada kami agar kami mengerti apa yang Engkau mau katakan kepada kami. Biarlah nama-Mu saja dengan dipermuliakan Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Allah disenangkan dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, kita katakan semuanya amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat. Haleluya. Silakan duduk. Kalau mau saya sedikit kesaksian, puji-pujian ini sungguh sangat memberi saya kekuatan. Karena hanya Tuhan yang saya andalkan melalui hari-hari selama 1 tahun. Suami saya tidak bersama lagi. Di dalam kesendirian saya, hanya Tuhan yang kami andalkan. Bapak Ibu Gembala mengasihi saya, tapi tidak bisa 24 jam selalu ada bersama saya. Adik-adik saya, orang-orang tua saya, saudara-saudara sekalian pun mengasihi saya, tapi tidak bisa untuk terus-terus ada. Saat saya sendiri, saat saya memerlukan seseorang untuk menghibur saya, tidak ada yang terus bisa menyertai saya. Saudara tidak tahu kalau saat saya sedih, kadang-kadang saya bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba tapi puji Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Selama 24 jam, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, Dia selalu ada siap memberkati saya, menyertai saya, memberi penghiburan kepada saya. Karena itu saya sangat mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi pada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, percayalah, yakinlah,
Tuhan Yesus itu Tuhan yang patut diandalkan. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Jangan mengandalkan siapapun. Jangan mengandalkan siapapun. Mereka terbatas, manusia terbatas. Walaupun mereka mengasihi kita, walaupun mereka sangat mengasihi kita, ada Tuhan yang lebih mengasihi Amin. kita. Ada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, Haleluya. yang sangat menyayangi kita. Amin. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita menjadi pemenang. Kita menjadi pemenang. Kita mendapatkan kemenangan itu lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Silakan yang bertugas.
kita sudah bersukacita tadi ya dalam pujian. Saya percaya sukacita Tuhan akan terus memerintah dalam hati dan hidup kita. Mari saat ini saya ajak kita untuk sama-sama kita mau mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar menyenangkan hati Tuhan lewat ketaatan kita kepada Dia. Mari saudara, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan 11. Perikopnya, perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya ajak kita membaca bergantian saudara ya. Saya ayat 1, saudara ayat 2, begitu sampai ayat 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tumpahan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, miliki anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Saudara, kita sudah membaca tadi ya cerita di dalam Alkitab yang mengisahkan tentang perkawinan di Kana. Kalau kita merencanakan, ya mungkin ada yang pernah sudah mengadakan pesta acara pernikahan, tentunya persiapannya itu cukup memakan waktu ya saudara. Gak mungkin besok, hari ini baru kita siapin ya. Pastinya dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Berapa banyak undangan yang akan diundang, siapa-siapa aja yang akan diundang ya. Lalu di mana kita akan menyelenggarakan pestanya, apa yang harus nanti dilakukan, apa yang akan ditampilkan, semuanya sudah direncanakan. Apalagi kalau zaman sekarang sudah ada apa tuh yang ngatur namanya? Iya, ya pakai yang ngatur event-eventnya semua gitu ya. Jadi ada persiapannya semuanya, nggak mungkin mendadak gitu ya tiba-tiba. Demikian juga dengan perkawinan di Kana. Saya percaya mereka juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi mungkin walaupun sudah dipersiapkan ya, sudah direncanakan, sudah benar-benar mungkin diatur ya, berapa banyak makanan yang dibutuhkan, berapa banyak anggur yang harus dipersiapkan. Tetapi ternyata terjadi hal yang tidak terduga. Di tengah pesta masih berlangsung, mereka kehabisan
anggur. Tidak pernah mungkin terpikirkan oleh mereka ya akan alami hal itu. Waktu pesta masih berlangsung, anggurnya habis ya. Padahal di waktu itu, di zaman itu, anggur itu sangat memegang peranan penting dalam sebuah pesta ya. Orang itu akan kalau masih ada di tempat pesta, mereka itu bisa terus minum anggur ya, bersuka cita. Tapi saat itu nggak tahu kenapa kok kehabisan anggur. Apakah pemimpin pesta kurang mempersiapkan berapa banyak nanti tamu-tamu yang akan datang ya? Tapi sebenarnya pastinya sudah dipersiapkan ya. Apa tamu yang diundang, yang datangnya lebih banyak. Biasa kan kalau kita misalnya mengundang 100 orang, kita akan persiapkan 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi 200 misalnya makanannya. Karena biasa orang datang itu kan gak sendirian ya, pastinya berdua minimal gitu biasanya. Jadi pastinya dilebihin. Tapi waktu itu mungkin mereka juga udah melebihkan ya persiapan makanan, minuman, anggur. Tetapi terjadi hal yang di luar dugaan, mereka kehabisan anggur. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini saudara, di ayat pertama tadi dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ini kunci pertama saudara, ibu Yesus ada di situ. Dan kalau saya baca teliti, ibu Yesus memegang peranan penting waktu itu ya. Ketika di pesta itu kehabisan anggur, sebagai seorang ibu, biar kita mau melihat bagaimana ibu Yesus bertindak. Dia adalah seorang wanita yang bijaksana, wanita yang benar-benar diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga dia bisa mengambil satu keputusan, bisa memerintahkan ya di situ. Sehingga akhirnya terjadi mujizat ya. Ibu Yesus sebagai seorang wanita, dia benar-benar menjadi penolong. Mungkin kalau saya pikir ya, sepertinya apa ada hubungan kerabat ya di yang menyelenggarakan pesta pernikahan itu. Karena ibu Yesus itu begitu peduli. Waktu ibu Yesus tahu di pesta itu kehabisan anggur, waktu itu Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi Yesus dan murid-muridnya pun ada di situ. Dan kita lihat bagaimana ibu Yesus mempunyai inisiatif, ya. Ibu Yesus mempunyai satu sikap yang peduli. Ya. Kalau sebagai tamu biasa kan kita nggak peduli ya mau makanannya habis atau apa, kan kita nggak ikut campur, nggak urusan ya. Tapi kita lihat di sini ibu Yesus ketika tahu di pesta itu kekurangan anggur. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, maksudnya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus nggak ngomong macam-macam sama Yesus ya. Dia tahu siapa anaknya, Yesus. Dia tahu anaknya itu dikandung oleh Roh Kudus, dari Roh Kudus ya, di dalam rahimnya. Dia tahu bahwa Yesus anaknya yang dia kandung, yang dia lahirkan itu adalah anak Allah. Dia tahu siapa Yesus. Tapi waktu itu ibu Yesus hanya berkata, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus nggak bilang, Yesus, kamu kan anak Allah, ini mereka lagi habis anggur, buat dong sesuatu misalnya ya. Yesus cuma berkata mereka kehabisan anggur. Dan kita lihat di sini apa jawaban Yesus di ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi seakan-akan Yesus menolak ya, mau lakukan sesuatu. Dia bilang sama ibunya, mau apa ibu?
mau apa daripadaku, saatku belum tiba. Yesus mengerti waktu ibunya bilang mereka kehabisan anggur. Yesus tahu bahwa ibunya ingin Yesus melakukan sesuatu. Gak perlu Ibu Maria ini sampai nyuruh Yesus seperti gimana gitu ya. Ayo Yesus, tolong kamu buat dong sesuatu nih. Di sini lagi kehabisan anggur. Ya, kamu kan bisa apa? Kamu kan berkuasa. Tidak, ya. Ibu Yesus hanya bilang mereka kehabisan anggur. Dan luar biasa, Yesus mengerti. Ya, apa? Ibunya hanya berkata seperti itu dan Yesus mengerti apa yang dikehendaki oleh ibunya. Dia tahu ibunya ingin dia berbuat sesuatu. Walaupun tadinya Yesus nggak mau melakukan sesuatu karena dia bilang saatnya belum tiba. Mungkin Tuhan Yesus bisa bilang sama Maria, Ibu kan tahu saya belum siap misalnya, belum waktunya. Kok Ibu suruh saya berbuat sesuatu misalnya. Dan kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus, oleh Maria. Di ayat ke-5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Tuhan Yesus nggak menghiraukan apa keberatan Yesus, ya. Waktu dia berkata, Ibu mau apa daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Ya. Ibu Yesus datang kepada pelayan-pelayan. Dia berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria akan tahu pasti Yesus bisa dan sanggup dan akan melakukan sesuatu. Jadi dengan keyakinan dia datangi pelayan-pelayan. Ya. Pelayan-pelayan yang biasa memang bekerja yang bisa diperintahkan. Ya. Tapi biasanya juga kan pelayan-pelayan itu maunya disuruh-suruh pasti sama pimpinannya ya, atasannya. Tapi di sini waktu Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita lihat selanjutnya bagaimana pelayan-pelayan mentaati. Ya. Jadi pelayan-pelayan di situ juga nggak memandang siapa ini Maria, ya, ibu ini nyuruh-nyuruh kita taat sama nanti kalau disuruh apa sama dia, misalnya. Mungkin dia menunjuk kepada Yesus. Mungkin pelayan-pelayan juga waktu itu belum tahu siapa Yesus, ya. Karena Yesus baru memulai pelayanannya. Yesus baru memilih murid-murid waktu itu. Belum ada hal-hal aneh yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Mungkin juga masih ada yang banyak yang tidak tahu siapa Yesus waktu itu di pernikahan itu, ya. Tapi dengan yakin Bu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Dan di ayat 6 dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi ada 6 tempayan di situ, ya, lumayan besar karena isinya satu tempayan itu bisa ada 2 atau 3 buyung, ya. Kalau dituang air bisa ke dalam tempayan itu 2 atau 3 buyung, maka tempayan yang besar itu akan penuh. Dan yang luar biasa saudara, kita lihat bagaimana Yesus walaupun tadinya dia bilang sama ibunya, Ibu, saatku belum tiba, ya, belum waktunya, belum siap. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Tapi di ayat ke-7 kita lihat Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita lihat bagaimana Yesus, ya, yang dia adalah Allah juga sendiri, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana dia menghormati ibunya Maria. Dia taat, tunduk sama ibunya juga Maria. Walaupun saat itu mungkin belum waktunya untuk Yesus melakukan sesuatu, tapi ketika dia lihat, ya, Yesus lihat ibunya berkata kepada pelayan-pelayan,
Ibunya menyuruh pelayan-pelayan untuk mentaati apa nanti yang dikatakan kepadamu, buat itu. Yesus tidak mempermalukan ibunya dengan, ini gimana sih ibu ini, kan udah saya bilang, saya belum waktunya, belum saatnya, belum ibu. Kenapa ibu ngomong begitu sama pelayan-pelayan? Mungkin ya, mungkin bisa terjadi perdebatan kalau Yesus menjadi anak yang tidak menghormati mamanya, tidak menghormati ibunya, ya. Kan udah saya bilang, kan tadi udah saya bilang, belum saatnya. Apa? Belum waktunya. Kenapa sih ibu kok bilang nyuruh pelayan lagi? Nah, ya. Kita lihat bagaimana ketaatan Yesus juga kepada ibunya, ketaatan Yesus kepada orang tuanya, kepada Maria. Ya. Dia juga tidak mau ibunya mungkin jadi malu, udah nyuruh bisa ke pelayan, tapi Yesus nggak berbuat sesuatu, nggak ngomong sesuatu sama pelayan-pelayan, nggak nyuruh sesuatu sama pelayan-pelayan. Ya. Bagaimana kerendahan hati Yesus, ya? Dia menghargai ibunya, walaupun tadinya Yesus bilang bahwa belum saatnya, belum waktunya, tapi hanya dia mau melakukan juga. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, dia memerintahkan kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan kita lihat reaksi dari para pelayan, mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita tadi lihat ada ibu, ya, Maria yang peduli, ya, melihat situasi yang ada. Dia mempunyai inisiatif. Dia berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Lalu dia berkata kepada pelayan-pelayan untuk mentaati, melakukan apa nanti yang Yesus perintahkan kepada mereka. Dan kita lihat di sini bagaimana pelayan-pelayan yang mungkin juga baru diperintahkan oleh Ibu Maria waktu itu, ya, tapi mereka mau mendengar dan mentaati. Kalau pelayan-pelayan ini mungkin merasa, wah, saya di sini kan pelayan ini udah setia sama tuannya lama, ya, mungkin bisa ada juga kesombongan, ya, ini ngapain ini saya disuruh ngisi tempayan pakai air. Mungkin pelayan ini bisa protes, ya, yang kami butuhkan itu anggur Tuhan, bukan air misalnya, ya. Mereka gak mau mengisi tempayan itu dengan air. Mungkin mereka bersih tegang dulu, atau mereka bisa komplain dulu sama Yesus, yang kami butuhkan anggur, ngapain disuruh isi tempayan pakai air, ya. Tapi kita lihat begitu taatnya pelayan-pelayan. Mereka tidak membantah, mereka enggak bersitegang dengan Yesus disuruh isi tempayan dengan air. Mereka mengerjakan, melakukan, ya, dengan tepat seperti apa yang diperintahkan. Di ayat ke-8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, waktu mereka mengisi air itu ke dalam tempayan dan mereka suruh mencedok air itu belum berubah jadi anggur, saudara, ya. Nanti akan kita lihat di ayat ke-9. Masih air. Kalau misalnya pelayan ini benar-benar, ya, dia pakai logikanya, ya. Dia pikir, ngapain cedok lalu bawa ke pemimpin pesta? Untuk apa air ini dibawa kepada pemimpin pesta? Mungkin nanti pemimpin pesta bisa ngomel sama pelayan-pelayan. Ini apaan, ya? Air, ya, disuruh mencoba mungkin pemimpin pesta. Tetapi begitu taatnya pelayan-pelayan, mereka tetap mengerjakan. Mereka nggak bilang sama Yesus, ini apa-apaan, air disuruh cedok bawa ke pemimpin pesta, ya. Mungkin juga waktu di jalan ini kan mereka berarti
ada 6 tempayan kan ya. Jadi setiap tempayan itu mungkin dicedok ya satu-satu gitu untuk dibawa ke pemimpin pesta. Mungkin kalau mereka orang yang pelayan-pelayan ini ya, orang yang mungkin nggak mau tunduk atau juga emosian, mungkin mereka bisa ngomong-ngomong sama teman-temannya, ya apaan ya kita bawa air ke pemimpin pesta nih, ya nanti gimana di sana ya, kita diomelin, apa kita nanti gimana ya. Tetapi si pelayan-pelayan ini dengan taat cedok airnya dan dibawa ke pemimpin pesta. Di ayat 9 kita lihat saudara, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Jadi waktu pelayan-pelayan mencedok, memang itu masih air ya. Karena sini firman Tuhan bilang pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus bilang cedok airnya bawa kepada pemimpin pesta, belum berubah jadi anggur saudara ya, masih air biasa. Tapi pelayan-pelayan dengan taat ya, nggak pakai tanya-tanya, nggak pakai ngomel, nggak pakai berbantah-bantah dengan Yesus, lakukan dengan tepat, dibawa kepada pemimpin pesta. Ya, waktu itu pemimpin pesta belum nggak tahu menahu dia ya. Waktu air yang diberikan oleh pelayan kepadanya untuk dicicipi, air itu sudah berubah menjadi anggur. Ya. Dan pemimpin pesta itu heran waktu mengetahui anggur yang dicicipnya itu. Anggur itu luar biasa saudara ya. Sampai ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi kualitas anggur yang pertama yang sudah habis ya. Biasanya kalau di pesta mungkin ada kebiasaan mereka di sana. Jadi yang pertama dihidangkan tuh anggur yang enak dulu, yang kualitasnya bagus dulu. Tapi nanti kalau orang udah puas minumnya, baru disediakan lagi anggur tapi kualitasnya lebih rendah dari yang pertama. Tapi ternyata di sini ya, si pemimpin pesta cuma tahu mereka kehabisan anggur mungkin, atau waktu itu pemimpin pesta juga belum tahu kalau mereka kehabisan anggur ya. Taunya pelayan mau menghidangkan anggur berikutnya, tapi mungkin harus dicoba dulu sama pemimpin pesta, layak nggak nih anggur ini dihidangkan kepada tamu-tamu yang datang ya. Kan biasanya kan kualitasnya lebih rendah dari pertama ya, tapi ini masih layak nggak, masih enak nggak, masih bagus nggak untuk disajikan kepada tamu ya. Makanya itu disuruh dicicipi dulu oleh pemimpin pesta. Tapi pemimpin pesta kaget karena anggur yang dia suruh cicipi, anggur berikutnya akan dikeluarkan, ternyata kualitasnya anggur yang sangat bagus ya. Di luar dari kebiasaan orang-orang biasanya menghidangkan anggur yang selanjutnya itu yang kurang baik, tetapi ini masih anggur yang baik yang disajikan. Pemimpin pesta nggak tahu dari mana anggur itu, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Kita lihat di sini saudara ya, betapa ketaatan itu sungguh-sungguh menjadi kunci untuk mendatangkan mujizat. Menjadi kunci untuk kita alami perkara yang luar biasa di dalam Tuhan saudara ya. Ketika Tuhan Yesus mentaati mamanya, ibunya Maria, dia tahu ibunya ingin Yesus melakukan sesuatu di pesta itu yang sedang kehabisan anggur. Tuhan Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan, dan pelayan-pelayan mentaati Tuhan Yesus ya, tepat seperti yang Yesus katakan. Terjadi mujizat pada air biasa
air yang mereka isi ke dalam tempayan-tempayan, ketika dibawa ke pemimpin pesta, air itu sudah berubah menjadi anggur. Anggurnya bukan anggur biasa-biasa, bukan anggur yang kualitasnya rendah, tetapi anggur yang kualitasnya luar biasa. Anggur yang baik, sampai pemimpin pesta bilang, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai sekarang kau menyimpan anggur yang baik. Saudara, anggur yang baik itu pastinya aromanya nggak akan berubah, ya. Wanginya kalau dia harum, enak, segar, akan tetap begitu. Walaupun disimpan lama, ya, nggak akan berubah. Aromanya, wanginya, harumnya menyegarkan, enak, ya. Dan rasanya juga, kalau rasanya itu manis, pasti kalau anggur yang baik itu manis, akan tetap manis terus. Nggak akan berubah jadi asam, atau jadi pahit, atau jadi tawar. Akan terus terasa manis. Itulah anggur yang baik. Dan pemimpin pesta berkata, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu kiranya juga menjadi kerinduan kita, saudara, ya. Kita bisa memiliki anggur yang baik sampai sekarang. Kalaupun nanti dikatakan 10 tahun kemudian, kita tetap berkata, saya memiliki anggur yang baik sampai sekarang. Tidak pernah habis, tidak pernah berubah. Manisnya, harumnya, kesegarannya. Anggur itu melambangkan sukacita, saudara. Melambangkan kasih, melambangkan cinta. Dan itu tidak akan pernah habis dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tetap bisa mengecap anggur yang baik yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Itu kiranya yang menjadi kerinduan kita semua. Tapi untuk mencapai itu, saudara, kita lihat tadi ada Ibu Yesus, seorang ibu yang bijaksana, ya, yang peduli apa yang sedang dihadapi, persoalan apa yang sedang dihadapi waktu itu. Tapi Tuhan Yesus, Ibu Yesus itu peduli, enggak macam-macam, enggak bikin gaduh di pesta itu, ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan suka riweh gitu ya, kalau ada masalah, ada apa, aduh gimana ini, aku habis, pelayan gimana sih nyiapinnya, berapa banyak disiapin misalnya, atau ke pemimpin pesta ngomel-ngomel, biasakan perempuan suka gitu ya. Tidak, Ibu Yesus cuma dia datang kepada orang yang tepat. Dia tahu ada Yesus di situ. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus nggak cari-cari pemimpin pesta atau pemilik pesta yang menyelenggarakan, lalu ngomong gimana ini anggurnya habis, gimana ini kita harus cari supaya ya tamu-tamu yang ada masih tetap bisa minum, dan juga mungkin nanti kita juga nggak jadi malu ya yang mengadakan pesta karena anggurnya kehabisan gitu ya. Kan penyelenggara yang menyelenggarakan pesta juga bisa dibuat malu kalau kekurangan makanan, kekurangan anggur. Waktu itu anggur yang terutama ya, makanan juga pasti ada, tapi air anggurnya habis. Tuhan Yesus, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia mengenal betul siapa Yesus anaknya, yang dia kandung, yang dia lahirkan, walaupun itu dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri ya. Dia tahu, dia mengenal Yesus. Walaupun Yesus sempat berkata, sempat sepertinya menolak, ya, tapi akhirnya Yesus melakukan juga sesuatu. Ada komunikasi yang baik, ada pengertian dari Yesus, ada satu tindakan yang menghormati ibunya, ya, sehingga walaupun tadinya dia bilang belum saatnya, belum waktunya, dia tetap memerintahkan sesuatu kepada pelayan-pelayan. Ada pelayan-pelayan, ya, walaupun mereka pelayan, tetapi mereka juga memegang peranan penting sekali di sini, sehingga terjadi mujizat karena ketaatan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan.
Tuhan Yesus hanya berkata, isi penuh tempayan-tempayan yang ada waktu itu. Ada 6 tempayan, isi penuh dengan air. Lalu Yesus berkata, cedoklah air itu, bawa ke pemimpin pesta. Pelayan-pelayan melakukan dengan setia, dengan sungguh, dengan benar-benar, enggak macam-macam, enggak ngomel dulu, enggak komplain dulu, ya. Ini apa-apaan ini, orang ini nyuruh-nyuruh begini, ya. Enggak pikir apa yang dibutuhkan, anggur bukan air, tapi taat pelayan-pelayan, ya. Pokoknya pelayanannya cedok air dan serahkan kepada pemimpin pesta. Dan ternyata pemimpin pesta mengecap air anggur yang luar biasa, yang luar biasa, sampai dia kagum sama pengantin. Dia kan nggak tahu ya dari mana datangnya air itu. Dia ngomong ke pengantin laki-lakinya, ya, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Padahal si pengantin itu juga nggak tahu ya ada masalah apa, mungkin dia nggak tahu kalau sedang kehabisan air anggur. Tapi ada ibu yang bijaksana, ibu Yesus, yang peduli, yang turun tangan, tapi nggak macem-macem, nggak bikin resek, nggak bikin jadi ribut mungkin ya. Dan ada Yesus sebagai anak yang mentaati ibunya, menghormati ibunya. Dia lakukan apa dia tahu, dia mengerti ibunya ingin dia melakukan sesuatu dan dia kerjakan. Saudara, di dalam kehidupan kita tadi di pesta itu, krisis yang dialami adalah kekurangan air anggur, ya. Dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, akan ada banyak krisis-krisis yang lain, saudara, ya. Tadi di pesta pertama, sebuah keluarga akan dibentuk. Keluarga itu merupakan lembaga yang dibentuk sendiri oleh Tuhan. Sejak pertama ya di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 di sana dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Jadi keluarga, ya. Allah itu sangat menghargai keluarga dan dia membentuk memang sendiri keluarga. Pujilah Tuhan kalau kita ditempatkan, ya, Tuhan percayakan untuk memiliki keluarga. Walaupun kita tahu di dalam perjalanan itu tidak mudah, ya. Tadi di awal terbentuknya sebuah keluarga sudah ada masalah yang tidak pernah mereka duga, kehabisan air anggur. Dan selanjutnya dalam perjalanan membentuk keluarga itu akan ada banyak krisis-krisis yang lain, saudara, ya. Tetapi dari pelajaran ini kita mau melihat kepada siapa kalau kita alami krisis, kalau kita alami persoalan, kepada siapa kita mau meminta pertolongan, ya. Kita mau terus belajar juga mempercayai firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Sebagai orang tua, mungkin ya kita lihat anak-anak kita ada masalah di dalam keluarganya. Mari kita mau belajar seperti Ibu Yesus, ya. Dia hanya berkata kepada Yesus, lalu berkata kepada pelayan-pelayan untuk mentaati apa yang Tuhan Yesus bilang. Sebagai ibu juga biasanya yang lebih banyak memperhatikan anak-anak kita, ya, yang lebih peduli, yang mungkin lebih khawatir akan anak-anak kita kalau mereka menghadapi masalah. Tapi kita mau belajar, kita bisa menjadi ibu yang bijaksana. Gak usah kita terlalu mencampuri urusan keluarga anak-anak kita, ya, sampai mungkin nanti malah mereka bukan jadi baik, jadi tidak baik, ya. Bawa mereka dalam doa, datang kepada Yesus, serahkan, ceritakan seperti Maria, Ibu Yesus. Dia ceritakan kepada Yesus, dia bilang mereka kekurangan anggur. Bilang sama Yesus, apapun persoalan pergumulan dihadapi oleh kita, ya, atau kalau orang tua melihat anak-anak yang menghadapi pergumulan, bawa saja dalam doa. Ajarkan mereka untuk mentaati saja firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan saja. Seperti Ibu Yesus memerintahkan kepada pelayan-pelayan. Apa
yang diperintahkan, dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lakukan apa yang Yesus katakan. Itu nasihat Yesus pada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita juga demikian mau meneladani Ibu Yesus, ya. Ajar anak-anak kita, nasihati anak-anak kita. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Apa yang firman Tuhan bilang, kerjakan. Itu jalan keluarnya. Ya. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, ya. Tapi kita tidak perlu campur sampai terlalu dalam sehingga malah bukan beres persoalannya, bertambah-tambah. Seperti Ibu Yesus, gak macam-macam dia, ya. Dia cuma bilang sama Yesus, dia bilang sama pelayan-pelayan, sederhana aja. Dia juga gak ngomel-ngomel sama pelayan. Dengar ya, Yesus itu anak Allah, Yesus itu berkuasa. Kamu jangan macam-macam ya, lakukan apa yang Tuhan Yesus bilang. Misalnya, apa yang dia bilang, gak ngancem-ngancem ya, gak bilang. Pokoknya sederhana aja. Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepada-mu, buatlah itu. Biar kita juga mau nasihati anak-anak kita kalau mereka ada dalam pergumulan persoalannya. Apa yang firman Tuhan bilang, lakukan. Itu jalan keluarnya. Ketika di dalam keluarga mungkin suami istri ada menghadapi persoalan, ya, ada masalah, ada krisis. Kalau waktu baru dibentuk mungkin cintanya masih luar biasa, ya, erosnya masih ada, ya. Tetapi lama-kelamaan sebagai suami istri itu nggak akan kita andalkan seperti waktu pacaran, ya, pegang sedikit kesetrum, ya. Kalau udah lama nggak bakal ada tuh kesetrum lagi, ya. Tapi kita harus tetap menjaga agar kehangatan, ya, kasih di antara suami istri harus tetap ada, keintiman itu harus tetap ada, harus dibangun, ya. Walaupun berbeda kalau waktu awal dulu, waktu pertama kan itu namanya eros, ya, cintanya hanya visi, ya, ganteng, cantik, apa. Tapi dalam perjalanan setelah membentuk keluarga, satu keluarga bersama-sama berkomitmen, ada tanggung jawab, ada komitmen yang harus dilakukan, ya. Sebab itu ketika kita memilih buat anak-anak muda, jangan cuma lihat ganteng atau cantik. Pilihlah yang takut akan Tuhan, ya. Pilih yang takut akan Tuhan. Kalau pasangan kita takut akan Tuhan, mereka pasti gak akan macam-macam. Kalaupun macam-macam, Tuhan jewer, ya. Nanti mereka sadar sendiri, ya. Gak perlu kita harus sampai bagaimana, ya, sampai akhirnya terjadi perceraian. Biar anak-anak Tuhan bisa menjadi teladan. Karena sekarang pun banyak orang-orang Kristen itu yang berpisah, ya. Alasannya udah gak cocok. Sampai kapanpun pria dan wanita itu gak cocok. Kenapa waktu awal kok cocok, ke belakang sini kenapa jadi gak cocok, ya? Ya, berarti masih ada hal-hal yang harus kita koreksi dari diri kita masing-masing. Di dalam kita membangun kehidupan rumah tangga, cari pasangan kita yang takut akan Tuhan. Kalau mereka takut akan Tuhan, pasti mereka jadi orang yang bertanggung jawab. Pasti mereka menjadi orang yang tahu mengasihi, bagaimana mengasihi. Pasti mereka tahu bagaimana harus memenuhi tugas tanggung jawab mereka, baik di pihak sebagai suami ataupun sebagai istri, ya. Karena mereka takut akan Tuhan, mereka akan mentaati firman Tuhan. Mereka akan terus belajar dari firman Tuhan. Sebab itu, ya, bekal yang utama, cari yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang, orang-orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan yang baik. Di Mazmur 34 ayat 10, ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu tidak kekurangan yang baik. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kita juga takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita berkeluarga, suami, istri, anak, orang tua, takut akan Tuhan, pasti di dalam keluarga itu tidak akan kekurangan satupun yang baik. Tuhan kita setia, ya. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia katakan itu pasti digenapi, asal kita taat, saudaranya, taat sama firman Tuhan. Mungkin dalam perjalanan kita nanti ada krisis keuangan, ya. Kalau ada
mulai kasih kita mungkin kayaknya hambar ya sama pasangan kita, bangkitkan kembali, kasih mulai. Jangan anggur yang baik itu hilang atau habis dari hidup kita. Biar anggur yang baik itu terus ada di hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Ya. Mari kita mau terus undang Tuhan di dalam hidup kita. Di pesta itu ada Yesus. Yesus bekerja. Kita juga harus undang terus Yesus di hidup kita. Tapi jangan biarkan Yesus tertidur seperti waktu di perahu murid-murid, ya. Sehingga akhirnya perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang. Mereka berteriak waktu mereka sadar ada Yesus. Mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus membuat mujizat. Air gelombang itu jadikan tenang, saudara. Jangan biarkan Yesus tertidur di hidup kita. Jangan biarkan Yesus tertidur di dalam keluarga kita. Biarkan dia bekerja. Undang dia untuk bekerja. Serahkan semua kepada Yesus. Apapun pergumulan persoalan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kah, dalam kehidupan pribadi kita masing-masing kah, undang Yesus dan jangan biarkan Yesus tertidur. Biarkan Yesus bekerja. Serahkan semua kepada Yesus. Jangan kita dulu cari usaha dulu sendiri. Nanti kalau udah gak bisa baru teriak sama Yesus. Dari awal, dari mulai, serahkan semua kepada Yesus. Ya. Undang Yesus terus turut campur dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin juga ada nanti menghadapi krisis keuangan, ya. Apalagi keadaan seperti sekarang kita tahu, ya. Harga-harga barang sudah mulai terus meningkat, makin naik, makin naik. Perang di sana belum selesai juga, ya. Peperangan. Keadaan dunia memang firman Tuhan sudah ingatkan, keadaan dunia itu tidak akan semakin baik, keadaan dunia itu akan semakin buruk, kasih akan semakin berkurang. Itu firman Tuhan sudah ingatkan. Tinggal kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi semuanya itu. Serahkan semua kepada Tuhan. Percaya, lakukan terus firman Tuhan di hidup kita dengan benar, dengan tepat. Ya. Apapun keberadaan kita, tetap lakukan firman Tuhan. Jalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab itu harus kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita mengerti, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Anggur yang bagus itu akan terus ada di hidup kita. Di dalam menghadapi hari-hari yang sukar saat ini, kita nggak akan jadi orang yang kehilangan semangat, ya. Mungkin kita jadi orang yang sakit-sakitan, walaupun sakit tetap semangat, ya. Walaupun sakit tetap bersukacita, walaupun sakit tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ya. Ada masalah pergumulan, ya. Keadaan semakin sulit saat ini, ya. Harga barang naik. Tapi kita percaya ketika kita andalkan Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu, Tuhan bilang segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita nggak akan jadi orang yang sampai nggak bisa makan. Ya. Ketika kita mengiring Tuhan dengan benar, kita mengiring Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, firman Tuhan menjamin tidak akan kekurangan. Ya. Mari jalani hari-hari kita terus tetap setia dalam Tuhan. Undang terus Yesus di hidup kita. Ya. Mungkin saat ini juga ada banyak ibu-ibu yang sudah jadi orang tua tunggal, ya, karena suaminya sudah Tuhan panggil, ada di tengah kita beberapa banyak. Jangan kita merasa seorang diri, jangan kita merasa kita kayaknya ditinggal sendirian. Ada Yesus, seperti Ibu Dedi sudah bilang kesaksiannya, ada Yesus. Andalkan Yesus, Dia yang akan menggantikan posisi suami yang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, ya. Dia akan menghibur, menguatkan dan memampukan kita melalui hari-hari kita. Walaupun suami kita sudah bersama dengan Tuhan, di sini kita masih punya banyak orang-orang yang harus diperhatikan. Ada anak-anak kita, ada menantu kita, mungkin ada cucu kita, ada orang tua kita, siapapun yang ada di sekitar kita, mereka masih membutuhkan kita, ya. Dan biarlah mereka bisa mengecap anggur yang baik dari hidup kita.
mereka bisa merasakan anggur yang baik, yang membawa sukacita, yang membawa kasih, yang membawa cinta, ya, yang membuat kehidupan ini menjadi bergairah, bersemangat. Biar itu bisa kita berikan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, ya. Sehingga apapun yang terjadi, persoalan, krisis yang datang dalam hidup kita tidak akan membuat anggur yang baik itu habis dari hidup kita. Anggur yang baik itu jadi berubah misalnya, ya. Tidak. Mari buat anggur yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, anggur sukacita, ya. Kasih cintanya Tuhan yang ada di dalam kita terus kita kobarkan, terus kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan kita. Kalau ada masalah, gak usah cari-cari pertolongan kemana-mana, datang kepada Yesus, ceritakan kepada Yesus, ya. Pada saat Yesus tadinya nggak mau aja melakukan sesuatu, bisa tergerak Yesus melakukan sesuatu, ya. Itu yang Yesus buktikan di pernikahan di Kana. Walaupun tadinya belum saatnya Yesus berbuat sesuatu, tapi Yesus mengerjakan, mujizat terjadi. Dan ada rangkaiannya untuk mujizat terjadi. Ada kerjasama yang baik, ya, antara Ibu Yesus dengan Yesus dan para pelayan. Ya. Mereka melakukan bagian mereka masing-masing. Ya. Ibu Yesus yang peduli, cerita sama Yesus. Yesus yang walaupun tadinya gak mau, dia bisa mentaat ibunya, mengerti apa yang dikehendaki oleh ibunya. Ya. Dia bisa memerintahkan pelayan-pelayan dan pelayan-pelayan mentaati. Terjadi mujizat itu. Jadi kalau dalam hidup kita mau terjadi mujizat di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, semua anggota keluarga itu harus terlibat, harus bekerja sama, ya. Jangan cuma istri doang yang tekun berdoa, suaminya misalnya, ya nantilah kalau lagi mood berdoa, sama-sama suami istri, juga anak-anak, jangan cuma orang tua yang berdoa, anak-anak pun ikut. Bekerja sama, namanya keluarga, ya, namanya satu keluarga. Harus bekerja sama di dalamnya, ya. Harus nggak boleh lu gua, ya. Suami ngandelin istri, istri ngandelin suami, orang tua ngandelin anak, anak ngandelin orang tua. Mengandalkan kita masing-masing harus mengkontribusi sesuatu yang baik buat di tengah keluarga, ya. Jadi makanya anggur yang baik itu akan terus ada di dalam setiap rumah tangga. Dan keluarga demi keluarga akan alami kemenangan. Karena anggur itu juga bisa melambangkan kemenangan. Dalam setiap pesta-pesta kemenangan pasti biasanya ada itu, ya. Minum cheer gitu, ya. Anggur sukacita. Nah, kalau mau alami terus kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Nah, jangan sampai anggur yang baik itu habis hilang dari hidup kita. Kerjasama dengan baik di tengah keluarga, ya, suami, istri, anak-anak, orang tua, bekerja sama dengan baik. Lakukan tugas dan bagian kita masing-masing, ya. Jangan saling mengandalkan, jangan ya, kamu yang mesti atau menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain, ya. Kalau ada masalah, kalau kita melakukan firman Tuhan, seperti mungkin salah satu di anggota keluarga kita melakukan kesalahan, mungkin suami melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan. Tapi ketika kita masing-masing mau mengampuni, persoalannya pasti cepat selesai, saudara, ya. Mau saling mengampuni dan mau melupakan, dan kita berjalan kembali bersama, melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, yang gak baik ditinggalkan. Lakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya di dalam setiap keluarga akan mengalami apa yang dinamakan seperti kepala pemimpin pesta tadi berkata, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, terus anggur yang baik itu ada di hidup kita. Untuk apa, saudara? Di ayat 11 kita baca, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya.
supaya Yesus dimuliakan. Supaya Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita pribadi, melalui hidup keluarga kita, melalui kehidupan anak-anak kita, melalui kehidupan orang tua kita. Yesus dimuliakan dan ada orang-orang percaya yang semakin diteguhkan. Seperti tadi murid-murid juga belum lama mengenal Yesus, mereka baru dipilih menjadi murid waktu itu. Tetapi dengan peristiwa itu Yesus melakukan mukjizat, murid-murid bertambah percaya kepadanya. Biar setiap keluarga, anggota keluarga dalam keluarga kita masing-masing atau orang-orang yang ada di sekitar kita bertambah kepercayaannya kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan buat di hidup kita, ya, dengan apa yang kita alami di dalam hidup kita, baik pribadi ataupun keluarga. Ya, Tuhan dimuliakan dan mereka orang-orang yang melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, mereka bisa semakin diteguhkan kepercayaannya, semakin cinta Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan tentunya buat kita setiap orang percaya, ya. Juga menjadi kerinduan kami sebagai Bapak Ibu rohani, ya. Biar jemaat-jemaat di tempat ini bertumbuh ke arah yang benar di dalam Tuhan. Hasilkan yang baik, ya, yang memuliakan Tuhan. Biar anggur yang baik itu ada terus di hidup kita. Terpujilah Tuhan, saudara. Demikian firman Tuhan. Hari ini mari saja kita mengangkat sebuah pujian. Kita mau kecap dan lihat kebaikan Tuhan di hidup kita. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan itu di hidup kita. Dan kita mau bagikan kepada yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Mari bangkit sedih. Haleluya. Tuhan baik, saudara. Mari kita sama-sama mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Rasakan kebaikan Tuhan di hidup kita. Ucaplah
Tuhan. Haleluya. Hati kami sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Anggur sukacita butuhkan. Menjadi bagian dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami butuh anggur firman. Amin. Membawa kepada kami Tuhan. Amin. Biar kami mampu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam Amin. kehidupan kami. Setiap orang yang melihat kami Tuhan. Setiap orang yang Tuhan menghadapi Tuhan masalah Tuhan. Boleh dikuatkan kehidupan. Amin. Anggur Tuhan. Melambangkan firman Tuhan. Yang menguatkan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk Bapak terus Ibu Gembala Tuhan. Amin. Kebenaran firman-Mu. Biarlah di hari-hari Tuhan. Kekuatan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan. Anggur-Mu Tuhan. Selalu Tuhan mengisi hati kami Tuhan. Anggur yang baik sukacita Tuhan. Ada selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dengar dan kami akan lakukan nanti. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Marilah kita terima berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.